Lah kiai itu memang punya kelebihan masing-masing. Walaupun sekarang ada fenomena banyak kiai yang merdukun. Sekarang lagi rame, perdukunan versus pesulap merah. Saya bilang, kiai itu modelnya ada 5. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer. Semoga ketinggalan. Ya tanggo maning. Pengajian amplopnya tipis, kelangan cincin. Kiai itu ada kiai tutur, kiai catur, kiai sembur, kiai nganggur, kiai ngawur. Kiai tutur nasihat mau itu hasanah, memberikan tausiah. Wis model-modelnya kaya Gus Miftah. Ini tutur, menasehati, ngalem matamu. Kecangkeme bosok temen ya. Wong inyong nerangke kok ngalem-ngalem. Sandet reso ngaceng ya. Oh, di sini ada orang toh. Ini yang di penjara, yang di sini apa yang di sana ya? Kayak lapas Tangerang. Tutur nasihati. Ini ngajar ngaji, mulang, namanya kiai tutur. Yang kedua kiai catur, mainannya politik tok. Diundang PDI serbanya merah, diundang PKB serbanya hijau. Apalagi diundang Golkar serbanya kuning. Semuanya pokoknya partai-partai disasak. Kiai catur. Ngalor ngidul bikin proposal tok. Kiai catur. Yang ketiga kiai sembur. Lah ini kiai untuk merdukun bau perdukunan. Disuwuk ndase metu kerise. Cangkeme. Ada nggak kayak gitu, Bu? Lah, ini sekarang lagi viral. Lagi viral. Saya itu paling nggak suka dengan dunia perdukunan. Nggak suka. Karena saya itu orangnya rasional, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Wabil khusus malam hari ini saya ditemani oleh cicitnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, keponakannya Gus Dur, Gus Ipang Wahid. Tepuk tangan untuk Gus Ipang Wahid. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian peringatan tahun baru Muharram. Dengan memperingati tahun baru Islam, kita tingkatkan iman Islam dan fastabiqul khairat, perumahan Bukit Tiara. Sahabat Ansor Banser, para pendekar PSHT yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tangerang. Leres nggih? Yang saya cintai. Makan kerang, minumnya susu. Hai orang Tangerang, I love you. Yo cangkem. Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya bersyukur malam hari ini
di tempat yang baik, acara yang baik, ketemu dengan orang-orang yang baik. Insya Allah selesai pengajian menghasilkan sesuatu yang baik. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Imam itu kan yang terkenal ada 4. Berapa Bu? 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Kalau di Indonesia ada lagi satu imam yang terkenal, Imam Samudra. Imam Asy-Syafi'i mengatakan tentang orang baik, uhibbus solihina walastu minhum. Kata Imam Syafi'i, saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. Jadi kalau Anda merasa tidak soleh, cintailah orang soleh. Kalau hatinya merasa salah, senanglah dengan orang yang soleh. Nah, kenapa? La'alli an anala bihimus syafa'ah. Karena sesungguhnya saya berharap pertolongan dan kebaikan-kebaikan dari orang soleh. Saya kasih contoh. Saya ada acara di Jawa Timur dengan Ibu Gubernur Khofifah. Acara di televisi. Bu Gubernur sukanya makan duren. Saya tidak doyan duren karena suka saya kopi dan degan. Pas datang, beliau bawakan saya duren, sementara saya nggak pernah makan duren, karena saya meyakini duren itu nggak enak, apalagi kulitnya. Nah, begitu dibawakan duren, saya nggak makan duren. Ini penderek-penderek yang ikut ngaji saya suka makan duren. Akhirnya yang terjadi apa? Yang makan duren saya atau penderek saya? Penderek. Ini adalah bukti bahwa kebaikan itu bisa nular. Bu Gubernur membawakan saya duren karena rasa cintanya kepada saya. Ternyata saya nggak doyan duren. Akhirnya yang menikmati orang di sekeliling saya. Coba Anda bayangkan, hanya seorang Miftah bisa memberikan pertolongan, kebahagiaan kepada orang yang menghantarkannya. Bagaimana kemudian ketika kita mencintai orang soleh, apalagi mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan apa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau Anda kesini datang karena cinta kepada Nabi, yakin besok di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama Nabi. Amin. Kayak MC kita hari ini beliau orang baik. Kita doakan masuk surga pertama kali, berangkat setelah pengajian. Kalau Anda cinta dengan orang soleh, yakin kata Syafi'i, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan pertolongan dari orang soleh. Amin. Kalau Anda kesini karena cinta dengan kiai, saya doakan, walaupun tidak punya keturunan kiai, saya doakan mudah-mudahan minimal bau kiai. Amin. Bau kiai itu lebih baik daripada kiai bau. Nah, makanya kenapa kemudian dalam Islam itu diatur, ngatur pergaulan wong kang soleh kumpulono. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Orang Tangerang, Perumahan Tiara, hendaklah kamu berkumpul dengan para kiai dan ulama. Sampai dikatakan an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Memandang wajah kiai itu ibadah. Ayo dilihat. Kalau saya ngaji dengan mbak-mbak di lokalisasi, saya bilang sama mereka, mbak, memandang wajah kiai itu ibadah. Mereka jawab, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, bagaimana bisa ngeloni. Akhirnya saya langsung lari
mencari tempat yang lebih enak. Maka apa? Sampai dikatakan dalam kitab Wasiyatul Mustafa, idza madha 'alal mar'i arba'una yauman, ketika seseorang melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, dan mereka belum pernah mujalasah dengan ulama. Ingat, berapa hari Bu? 40 hari. Kalau sampai 40 hari dia tidak ketemu ulama, tidak ikut ngaji, apa kata Rasulullah? Qasat qalbuhu, hatinya menjadi keras. Wajazaro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa besar. Makanya Bapak mohon maaf, kalau istrimu galak, hatinya keras, gampang bawa ke tempat kiai. Kenapa? Karena barangkali istrimu galak itu pernah sowan kiai. Tapi ingat, bagi para suami yang punya istri galak, yakinlah, suami yang punya istri galak di dunia, besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Perempuan seperti apa yang istrinya galak? Biasanya yang sudah tua tapi jilbabnya pink. Menjijikkan. Ini yang di belakang juga pink ini. Wis tua jilbabnya pink. Jangan-jangan sempaknya juga pink. Tapi saya bahagia hari ini masih Bang, ibu-ibu di sini wajahnya glowing. Kalau saya lihat wajahnya wow. Begitu lihat kakinya, weh. Makanya ada istilah buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Kalau seseorang 40 hari nggak ketemu ulama, ketemu kiai, hatinya keras. Makanya anak-anak muda, ayo seneng kiai. Anak-anak PSAT, apalagi Banser nih, Masya Allah. Saya besok masuk surga akan dikawal oleh Banser. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Coba, yang lain duduk pakai tikar, pakai alas, Banser tidak, tanpa alas, tanpa tikar. Insya Allah pulang pengajian little body. Apa itu? Silite gatel keleban wedi. Tapi di sini Banser itu fungsinya tidak mengamankan saya, Bu, tapi untuk menutupi orang gemuk dari pandangan saya. Ya Allah, saawak kok bokong kabeh yuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin di sini banyak hadir orang Jawa. Jenengan tahu istilah lapanan, selapan dino. Selapan itu berarti berapa hari, Bu? 36. 6 kali 6 sama dengan 36. 36 atau 35 toh? Wis antara 35 bener, 35. 35 hari itu namanya lapanan. Lah kiai-kiai di Jawa itu biasanya masih Bang, kalau bikin pengajian itu lapanan 35 hari. Dulu saya berpikir begini, kenapa kok dibuat lapanan? Ternyata lapanan itu merupakan jawaban dari hadis ini. Lapanan itu 35 hari, Rasulullah mengatakan, jangan pernah sampai 40 hari kamu belum bertemu dengan ulama dan kiai. Maka orang Jawa mensiasati bikin pengajian 35 hari sekali yang namanya lapanan. Supaya apa? Sebelum 40 hari dia sudah ketemu dengan kiai. Hebat orang Jawa. Makanya saya sering bilang, banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya. Karena Jawa hebat. Coba, saya mau tanya Bu, mususi beras, itu bahasa Indonesianya apa? Mencuci. Oh beda Bu.
Kalau orang Jawa beras itu dipususi, piring diisai, baju dicuci, baju dikumbai. Satu kalimat diksinya berbeda-beda. Coba lagi, nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Kok kencing tawar menawar? Ternyata nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesianya itu adalah kencing makcrit-makcrit. Kenapa kemudian didesain seperti itu? Supaya setiap 35 hari sekali kita ngecas ketemu dengan ulama dan kiai. Makanya apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Kalian semua hendaklah bermujalasah majelis taklim pengajian dengan para kiai dan ulama. Wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan kalam-kalam hukama. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhyil qalba al-maita, akan menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya pengajian. Kama yuhyil ardo al-mait, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, bima ilmatori, dengan air hujan. Jadi hati hidup karena ikut pengajian, sebagaimana bumi hidup karena air hujan. Milo kalau tak takon, kalau pengajian kayak gini hatinya nyaman apa enggak? Kalau pengajian hatinya enggak nyaman, yang salah pengajiannya apa hatinya? Hatinya. Sama orang ngaji itu Bu, sama orang bercermin. Yang namanya orang bercermin, ibu-ibu bedaan, pupuran, pakai bedak FIFA nomor 4. Kok bedaknya belum rata? Itu seharusnya yang diratakan bedaknya apa cerminnya yang dipukuli? Oh, cermin goblok gitu. Tentunya pupurnya, bedaknya yang diratakan. Kalau saya masuk kamar, istri saya dandan, biasanya istri saya malu, Bu. Abah mohon maaf, pupurnya terlalu tebal. Saya bilang, iya Bun, saya tahu pupurmu tebal, tapi percayalah, cintaku lebih tebal daripada pupurmu. Alah, gayane wong wedok ya. Palsu kabeh. Alis kelihatan bagus, lukisan. Wajah kelihatan wow, pupuran. Hidung kelihatan mancung, suntian. Gigi kelihatan rapi, kawatan. Bodi kelihatan tinggi, sandal jinjitan. Susu kelihatan besar, ganjelan. Ayo ngono bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi iki raimu. Siapa? Jilbabe pink. Yang jilbabnya merah insya Allah lebih parah. Ya ngopi-ngopi dulu. Masih Bang ngunjuk Masih Bang. Ya Allah, saya pikir penuh mong separuh. Menjijikkan. Jangan-jangan sisanya MC. Makanya kopi mau diminum tinggal separuh. Kalau saya dikasih kopi kopi panas harus segera diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Separuh pahit, sangit. Kere. Hei ibu berjilbab pink, kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Bu siapa namanya? Bu Andi. Kita doakan Bu Andi panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Bu Andi hidup sendiri. Insya Allah Bu, doa saya masih mustajabah. Saya baru 10 hari pulang haji dan umroh. Saya baru 10 hari pulang dari Tanah Suci. Maka saya doakan Bapak Ibu Perum Tiara semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk haji dan umroh.
Urung rampung cangkeme amin bah. Ya Allah, iki lho wong lemune kaya ngene. Sak awak weteng kabeh yo. Nah, maka kenapa? Di mana kemudian pentingnya ngaji sama kiai? Saya punya guru, kita semuanya punya guru dari Pekalongan. Mursyid Jatman, presiden ulama sufi sedunia. Beliau Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Beliau mengatakan begini sama saya. Lihat akan Dani, beliau bilang. Nabi Muhammad itu seperti lampunya, kiai itu seperti saklarnya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak pegang saklarnya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan terangnya Nabi kalau kamu tidak pernah mendekat kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya Nabi? Para ulama dan kiai, alladzina hum warasatul anbiya. Cuman satu hal, Bapak Ibu tolong jangan pernah membanding-bandingkan kiai. Jangan pernah membanding-bandingkan habaib. Enggak ada hak bagi kita. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Bu, Pak, makan. Rumah makan ada yang spesialis soto, rawon, pecel lele. Pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Ada rumah makan Padang, warteg, ada rujak, congor. Apa Bu? Rujak? Saya ngomong apa? Ya congor-congorku dewe ngopo toh? Masing-masing. Anda yang suka rujak cingur, jangan menghina orang lain yang memilih soto. Lah kiai itu memang punya kelebihan masing-masing. Walaupun sekarang ada fenomena banyak kiai yang merdukun. Sekarang lagi rame, perdukunan versus pesulap merah. Saya bilang, kiai itu modelnya ada 5. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer. Semoga ketinggalan. Ya tanggo maning. Pengajian amplop tipis kelangan cincin. Kiai itu ada kiai tutur, kiai catur, kiai sembur, kiai nganggur, kiai ngawur. Kiai tutur nasihat mau itu hasanah, memberikan tausiah. Wis model-modelnya kaya Gus Miftah. Ini tutur, menasehati, ngalem matamu. Kecangkeme bosok temen ya. Wong inyong nerangke kok ngalem-ngalem. Sandet reso ngaceng ya. Oh, di sini ada orang toh. Ini yang di penjara, yang di sini apa yang di sana ya? Kayak lapas Tangerang. Tutur nasihati. Ini ngajar ngaji, mulang, namanya kiai tutur. Yang kedua kiai catur, mainannya politik tok. Diundang PDI serbanya merah, diundang PKB serbanya hijau. Apalagi diundang Golkar serbanya kuning. Semuanya pokoknya partai-partai disasak. Kiai catur. Ngalor ngidul bikin proposal tok. Kiai catur. Yang ketiga kiai sembur. Lah ini kiai untuk merdukun bau perdukunan. Disuwuk ndase metu kerise. Cangkeme. Ada nggak kayak gitu Bu? Lah ini sekarang lagi viral. Saya itu paling nggak suka dengan dunia perdukunan. Nggak suka. Karena saya itu orangnya rasional Bu. Contoh begini. Tahun 2019 ya dembruk-bruk kayak kepriman. Siapa namanya Gia? Aris. Saya yakin Mas Aris ini orang baik, betul? Tolong jangan dikubur sebelum mati ya.
Loh, kan bener, tolong jangan dikubur sebelum mati. Kita doakan Aris istrinya cantik, janda anak 15. Kiai sembur. Makanya dulu ada lucu, anak-anak Banten ini kalau pengen belajar kanuragan jangan sama saya. Jangan sama saya. Dulu ada anak Banten datang ke pondok saya, "Abah, saya minta dibuat kebal." Caranya gimana? Minta diuntali gotri. Saya bilang, kalau nguntal gotri itu bisa bikin kebal, mbok sekalian diuntal sak peleknya, aku ya ngono. Ya beda-beda. Karena saya meyakini begini, mas-mas tak kasih tahu. Mandi ki bahasa Indonesianya apa, Mas? Manjur. Manjur itu kalau kepepet. Contoh, Nabi Musa itu bisa membelah lautan jadi jalan, itu karena kepepet. Dikejar sama Fir'aun, mau dibunuh sama Fir'aun, akhirnya tongkatnya diambil, digebukkan ke lautan, jadi jalan. Itu hanya terjadi sekali tok. Enggak kok setiap ketemu sungai banjir, gebuk, ora. Loh, saya lebih setuju dengan anak-anak kayak PSHT, latihan jurus. Tapi yang perlu kamu ingat, wahai para pendekar, Jet Li pernah mengatakan, sekian ribu jurus yang pernah saya pelajari, tapi jurus yang paling manjur adalah senyuman di dalam bibirmu. Taklukkan manusia tidak dengan jurusmu, tetapi dengan senyumanmu. Nyatanya coba Anda lihat, saya ngaji di klub malam lokalisasi preman-preman besar di Indonesia, saya nggak bisa silat, tetapi mereka takluk sama saya. Saya dulu ngaji di klub malam di Jakarta, dikeroyok preman 20. Saya nggak mundur, kenapa? Belakangnya sumur. Modar. Coba ini masih Bang tahu. Preman terbesar di Indonesia di Jakarta, siapa? Maung Hercules. Beliau sekarang menjadi pengawal saya. Tanpa saya harus mesak gagah-gagah. Iya raja, diperenguti bojomu modar kan ya, goblok sak nalika gitu. Lali jurusnya. Saya mau tanya, Pak, istrimu itu kalau di rumah lebih banyak senyumnya apa cemberutnya? Alah cangkem senyum itu kalau di rumah lebih banyak senyumnya apa cemberutnya? Cemberut. Saya kasih tahu, surga itu cirinya senyuman, neraka itu cirinya cemberut. Kalau istrimu di rumah banyak cemberutnya, berarti keluargamu kayak surga apa kayak neraka? Neraka. Ilu wong wedok rungokno kiye. Guyu bae. Yang perlu Anda tahu, Bu, laki-laki itu kecenderungannya melihat, ibu-ibu sukanya dilihat. Laki-laki itu kecenderungannya memandang, perempuan sukanya dipandang. Cuman ibu-ibu harus paham, yang paling berat memandangmu itu ya suamimu. Tapi lucunya apa ibu-ibu perumtiara? Kalau berangkat pengajian ketemu Gus Miftah dandane ayune ra umum, nganti raine kaya gapura mlaku. Tapi kalau di rumah, ya Allah, daster tua bolong-bolong, ambune sambal terasi, boyoke bekas kerokan, tali kotange petil siji. Makanya muncul lagu Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, sing tak pikir mau nganggo cawet kayak gitu. Semarang kaline budek, sing disayang matane. Laki-laki itu kecenderungannya melihat, perempuan itu dilihat. Senyuman. Makanya apa? Saya ulangi ya, kembali ke tema tadi. Jangan membanding-bandingkan ulama, jangan membanding-bandingkan kiai. Anda boleh mengidolakan satu Habib tanpa harus menghinakan Habib yang lain. Anda boleh mengidolakan seorang kiai tanpa harus menghinakan kiai yang lain. Kalau bahasa saya apa Bapak Ibu? Falikulli syai'in pak-pakun. Semua orang itu punya pak-pak masing-masing. Makanya saya setuju kayak Gus Ipang ini, cucunya Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, cicitnya
pendiri NU, tapi kuliahnya di Amerika. Sama dengan MC-nya di Amerika. Amerika. Gus Ipang ini di Amerika. Supaya apa? Orang pesantren ada yang kuliahnya di Amerika. Karena apa? Kemampuan kita berbeda-beda. Secara ilmiah, Mas Ipang lebih hebat dibandingkan saya. Walaupun saya pengajian lebih hebat dibandingkan Mas Ipang. Kenapa? Falikuli saya empak pakun. Ini juga anak-anak saya kasih tahu, Li. Gak ada manusia yang terlahir tanpa mendapatkan kelebihan apapun dari Allah. Ingat, semua orang punya kelebihan. Semua orang juga punya kekurangan. Maka, kamu pede saja. Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujul itu susuan. Lah, pertanyaannya begini, Gus, kenapa kok kiai itu modelnya macam-macam? Iya, saya mau tanya, Bapak Ibu, Nabi itu jumlahnya berapa? Berapa, Bu? Banter, salah. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Yang menjadi Rasul 313. Yang wajib diketahui 25. Seperti yang tercantum dalam kitab Aqidatul Awam. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqiq watanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayubu tada suaibu harunu wa musa wal yasa dzul kifli dawudu sulaimanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khotimun ya alaihimu sholatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Mesti MC ini orang hafal. Makanya pantas yang dibayar mahal saya, bukan dia. Nah, karena Nabi itu jumlahnya banyak, kiai itu ahli warisnya para nabi, maka warisannya Nabi itu beda-beda. Contoh, ada nabi jadi raja, contohnya Nabi Daud. Maka kemudian begitu turun kepada kiai, ada kiai dan ulama yang mendapatkan warisan dari Nabi Daud sebagai pemimpin. Sinten? Gus Dur, presiden. Dapat warisannya Nabi Daud. Kiai Ma'ruf, wakil presiden. Warisannya Nabi Daud. Ada nabi kaya, siapa, Bu? Sulaiman. Begitu turun ada kiai kaya. Siapa? Kiai Asep Mojokerto. Kaya. Dapat warisannya Sulaiman. Ada nabi gagah. Siapa? Musa. Begitu turun ada kiai gagah. Bukan saya, bukan. Banyak. Ya mungkin kalau Nabi Musanya para habaib, Habib Rizik, mungkin. Ada kemudian pendekar-pendekar PSHT. Ini mungkin turun Nabi Musa. Minimal atos cangkeme. Nabi Musa. Isa oleh kowe Nabi Musa gagah-gagah. Otot kawat balung besi, gigi kawat untuk selfie. Wah. Ada nabi cerdas. Siapa nabi paling cerdas? Nabi Khidir, Nabi Idris. Begitu turun ada kiai cerdas. Kiai Said, Gus Koyum, Gus Baha. Ada nabi miskin, siapa? Isa. Begitu turun MC umpamanya. Tapi MC kita berkumis. Kalau punya suami berkumis pertahankan, fik dia lele bukan buaya. Beda-beda warisannya. Ada nabi ganteng, siapa? Yusuf. Begitu turun kepada kiai, ada kiai ganteng, siapa? Matur nuwun. Warisannya beda-beda. Maka jangan pernah dibanding-bandingkan. Biasa saja itu loh. Oh, aku ngaji fikih karo kiai-kiai. Maka kiai-kiai itu saya sarankan koyo dokter Mas Ipa. Dokter itu kan percaya diri. Dokter spesialis jantung, tulis di sini,
umpamane. Pak sapa tadi jenenge? Siapa? Pak Ditarta. Sutarta. Sunya di depan apa di belakang? Kalau di depan Sutarta, kalau di belakang Tarta Su gitu. Sutarta. Umpamane beliau ini dokter spesialis, umpamane gini, Mas Ipang umpamane, dokter spesialis jantung. Sutarta, dokter spesialis kelamin umpamanya. Tapi dokter tuh hebat, berani mencantumkan keahliannya. Sehingga apa? Orang yang sakit tinggal mencari dokter sesuai dengan keahliannya. Walaupun saya bilang dokter tuh nggak pinter, buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Dokter yang pinter itu cuma satu bu, dokter hewan, nggak pernah ditanya langsung disuntik. Teman saya dokter marah sama saya, sing goblok itu wong Islam Gus, kenapa? Wong Islam tuh aneh, kenapa yang kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Oh matane aku. Apa jawaban saya? Iya pak, kenapa orang Islam tuh yang kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Sama dengan dokter, kenapa yang sakit matanya yang disuntik bokongnya? Mbok matane itu disuntik aku. Tapi dokter tuh keren mas, dokter spesialis telinga, dokter spesialis mata. Loh, kiai seharusnya berani dong memproklamirkan dirinya sebagai ahli apa? Oh, aneh. Kiai spesialis tasawuf, Kiai Said. Kiai spesialis sufi, Habib Lutfi. Kiai spesialis Quran, Gus Baha. Kiai spesialis kitab kuning, Gus Koyum. Kiai spesialis ahli maksiat, siapa? Orang enak men ya. Presiden para pendosa. Rakyatnya siapa? Sutarta. Seger matane, pahit. Sehingga kemudian apa? Kita punya banyak hasanah. Oh, aku besok pengen ngaji Quran, ngaturi Gus Baha. Saya pengen ngaji kitab kuning, undang umpamanya kiai dari Tebu Ireng. Saya pengen ngaji tentang sejarah, Kiai Said. Oh, saya pengen dandani anak-anak nakal, ahli maksiat, ngaji karo Londre, Gus Miftah. Ibu-ibu tahu Londre itu pekerjaannya apa? Bakul kroto. Apa itu kayak kroto? Pakan mano. Mano siapa? Sutarta. Makanya nanti malam ibu-ibu pulang ketemu suaminya langsung bilang sama suaminya, Papa, apakah malam ini Papa pengen makan kroto? Keren. Nanti Sutarta pulang langsung cari istrinya, teriak Sutarta, kroto, kroto. Oh, nggak punya istri? Hah? Jomblo? Masa kita tak? Sutarta main ke Jogja, kan Gus Miftah kiai ini Londre ya. Tak golek kita. Eman-eman tak manuk mungkin nguyuh tok tak. Rono bedane karo keranta tak. Kita doakan sejumlah-jumlahnya Pak Sutarta segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Mas Sutarta tak kasih tahu, jangan pernah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau Sutarta besok mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan cucunya Dajjal. Sutarta, kamu tak kasih quote satu. Jika kamu rindu dengannya, jangan pernah kamu sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya.
Akan datang satu saat Sutarta akan ditemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Siapakah jodohnya? Yang di belakangnya. Oh amin. Berarti Sutarta ngarep amin. Matane. Kayaknya Sutarta sama mbak di belakangnya ini beda pemikiran. Sutarta mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Tata. Nah, bagaimana kemudian kita mengkaji yang baik? Ayo selawatan dulu yo, selawatan. Ayo, apa? Apa gue? Aku paling ngerti, paling jaluk duit aku. Halah jewel-jewel barang. Sutarta mau jawil belakangnya nggak berani jawil aku. Ya panitianya Kota Infak siap-siap le kita sholawatan. Minta lagu baru apa lagu lama? Lagu baru belum jadi. Lagu lama wis lali. Yo lagu nih wong Jawa yang paling hafal gampang aja. Kalau masa Joko Tinggi. Tuku bawang kleru mrico. Kebacut sayang mong dianggep konco. Iso ngendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso nyawang. Nyekel kopling kleru riting. Sutarta ra iso nyanding mergo kalah glowing. Ya. Langsung Sutarta bilang, kancane ya dipikir no masih. Makanya tak, kalau pengen dapat istri tambahi dana kenakalane masih. Itu tukang syutingnya ya ngopo iki. Ayo panitia siap-siap. Tabui ra meneng bae. Op. Saya mau tanya Bapak Ibu, Anda bawa dompet? Bawa. Kalau dompetnya ada 100.000, 50.000, 1.000, yang kamu masukkan ke Kota Infak mana? 100.000 apa 1.000? Ya Allah. Lihat monyet di kebun binatang, uang sakunya 100.000. Pengajian lihat Gus Miftah 1.000. Berarti mahal monyet apa mahal Gus Miftah? Monyet. Jenengan weng menghormati Gus Miftah apa monyet? Ya, sing gampang ngomong selawat badar. Sederek kita sedaya jaler estri anem lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilingono yen bakal ketimbalan timbalane ora kena wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipeksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipeksa salatullah salamullah ala taha rasulillah
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mulih, ora kena mulih. Tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungsa. Tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungsa. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jujukane ing mlebu kuwane ora ana lawange, ra ana lawange. Turu dhewe ra ana kancane, tanpa bantal tanpa geloso. Turu dhewe ra ana kancane, tanpa bantal tanpa geloso. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pesannya bagi yang pelit nggak mau ngasih kotak infak, ingat-ingat ini. Yen wis mati bondo ra melu, melu nggak? Ikut nggak? Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Sutarta. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Supaya anak istrinya mau mendoakan, anak-anaknya kita doakan dulu. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Amin. Kok nggak diaminkan toh? Amin. Telat malaikatnya minggat. Yuk. Diulangi ya, diaminkan ya, bareng-bareng ya, jangan telat ya, yang kompak ya. Prok jadi apa? Kiai kok Pak Tarno. Diulangi. Mau nggak anaknya jadi kiai? Saya itu merubah image bagaimana kemudian menjadi kiai itu keren. Kalau dulu kesannya menjadi kiai itu ndeso, sekarang enggak. Kita punya komunitas pengajian teman-teman artis, keren. Tapi Surtata nggak usah ikut, bahaya. Jamaah saya terakhir idolanya Sutarta. Siapa? Lucinta Luna. Kita doakan berjodoh dengan Sutarta. Cie yang belakangnya mau, lirik-lirikan. Yuk, diaminkan ya, bareng-bareng ya, yang kompak ya.
Aja telat ya, aja ke susu ya. Prok jadi apa? Kiai. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Amin. Durung. Mau telat. Ini ke susu. Ngenteni cangkeme nyong-mingkem kiai baru amin. Kan aku capek. Ulangi ya. Aja ke susu ya. Ke susu sing jiwa piping awas ya. Malah ndelok YouTube. Yo gandeng asli ini ya. Diulangi, pas kiai amin. Sing bengoke amin banter tak dongake anake dadi kiai. Amin. Sing ora bengok anake dadi Sutarta. Amin enggak apa-apa ya Pak Haji. Kiai juga. Kiai. Mau bedane Gus Miftah ngurusi artis. Kalau Sutarta ngurusi ibu-ibu sing tungake meledak-meledak kayak. Ya nggak apa-apa tak. Itu karena kiai itu punya bagian masing-masing. Saya nggak mungkin bisa sesabar Pak Sutarta ngurus jamaah. Tapi Pak Tarta nggak mungkin ikut pengajian saya sama lonte, bahaya. Nanti Pak Sutarta mau masuk nggak mau keluar. Nah, makanya sendiri-sendiri. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi wa ala alihi. Jaluk ketekan suguhane kambil. Kalau badoknya kandel ini kambil apa degan? Kambil. Kita ombe mulai silitku kereminan. Sangel-angel. Kok keting aku? Ame diketu. Bon, bubar pengajiannya? Oh belum. Sampai jam berapa Bu pengajiannya? Hah? Jam 1? Kue namang hahaha. Infaknya 1000. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kemudian kita memetakan pengajian yang baik? Saya pernah ada satu quote yang itu viral banget. Waktu itu saya sampaikan pas saya diundang sebagai bintang tamu di acara Mata Najwa. Yang pertama, saya bilang apa? Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Salah milih pengajian ini ciri-cirinya apa? Ikut pengajian, hatinya tidak damai, tidak nyaman, tidak menjadikan dia rukun dan akur, justru memecah belah. Justru sukanya menjelek-jelekkan. Justru sukanya menyalah-nyalahkan. Justru sukanya membid'ah-bid'ahkan. Justru sukanya meneraka-nerakakan. Semuanya dianggap salah, yang benar hanya dirinya. Semuanya masuk neraka, yang masuk surga hanya dirinya. Maka saya bingung Bu, surga itu luasnya surga itu bumi dan langit. Kalau semua orang di neraka-nerakakan, pertanyaan saya, apa surganya mau untal dewe? Semua orang yang berbeda dianggap salah. Padahal ingat,
Islam itu membolehkan perbedaan, yang tidak boleh itu perpecahan. Maka ayatnya apa? Ditulis di dalam lambangnya orang NU, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kita itu berbeda boleh kok. Contoh, ibu-ibu pakai hitam, saya pakai belangkon kayak Sutarta. Kenapa Sutarta pakai belangkon? Yo melu-melu inyong. Tapi ya lucu temen, masa belangkonnya karo ndase gede ndase. Karena memang hidup itu pilihan. Saya kasih tahu, contoh Bapak Ibu. Bagaimana kemudian Islam itu memanage perbedaan tanpa harus berpecah belah. Bu, Pak, coba. Soal kunut. Soal kunut. Ini kan dari dulu orang Islam berkelahi hanya gara-gara kunut. Kalau saya teman saya Muhammadiyah nggak pakai kunut, saya hargai. Kenapa? Karena memang ada dasarnya. Kayak keprimen ngajana motor ya. Gak apa-apa, pulang kebelet ngising. Nah, tak kasih tahu nih, supaya Anda lebih legowo memahami perbedaan. Kalau dulu kan orang NU dan Muhammadiyah berkelahi hanya gara-gara kunut. NU pakai kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut. Tapi alhamdulillah sekarang orang Tangerang sudah tidak ada lagi yang berkelahi gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Tangerang sudah jarang yang sholat subuh. Subuhannya setengah pitu. Usul ini tambah usul li fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Nih tak kasih tahu. Imam tadi ada 4. Imam 4 itu soal kunut terbagi 2. Imam Syafi'i dan Maliki. Ini yang berdiri ini, kunutan. Hambali dan Hanafi enggak kunutan. Satu ketika santrinya Imam Hambali bilang, "Pak Kiai, saya kemarin subuhan, imamnya pakai kunut. Sementara saya pengikut Anda nggak pakai kunut. Apa yang harus saya lakukan?" Dijawab oleh Imam Hambali, namanya makmum ikut imam. Kalau imamnya kunut ya kamu mengaminkan. Kalau sekarang enggak, dia nggak pakai kunut, imamnya pakai kunut. Nggak mungkin. Imamnya Allahumma hadina fi man hadait, makmumnya nggak mau. Wa fina fi man afait, matamu begitu. Hanya gara-gara kunut sholat subuh bubar. Coba kalau lihat perbedaan. Bu, boleh saya berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Tapi saya yang Sutarta nggak bisa berdiri. Karena nggak ada yang mendirikan. Boleh berdiri, Bu? Berdiri. Sutarta masih bisa berdiri? Mudah-mudahan pulang pengajian Pak Sutarta langsung dapat istri cantik, janda anak 20. Loh, kalau Sutarta nikah dengan janda enak tak? Nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Nih tak kasih tahu nih, orang berbeda. Bu, takbiratul ihram mengangkat tangan tuh hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah. Blok sunnah yuk. Jadi ngangkat tangannya itu sunnah. Karena tempelkan telinga, hadapnya ke kiblat, tangannya rapat. Allahu Akbar. Karena sunnah. Banyak orang takbir bentuknya macam-macam. Yang bener yang ini. Allah. Tangan kanan menggenggam tangan kiri. Allahu Akbar begini. Tapi coba dilihat, bentuknya macam-macam. Karena Islam itu fleksibel. Ada sholat subuh kedinginan. Allahu Akbar. Ada gak? Banyak. Ada yang bulan puasa wetenge sakit. Allah. Ada gak? Ada. Ada yang terlalu tinggi. Allahu Akbar. Urung bayar SPP anak. Ada lagi yang mesake banget. Allahu Akbar. Flu burung. Yang nggak boleh itu sholat dalam kitab Bulughul Maram itu, janganlah kamu sholat dengan berkacak pinggang, malah ngerik. Allahu Akbar. Lah ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Mau begini terserah. Wong sunnah kok, nggak wajib. Ayo lagi.
Apa yang sering memunculkan perbedaan? Tahiyat. Tahiyat itu imam 4 beda-beda bro. Imam Syafi'i bagaimana cara tahiyat? Asyhadu alla ilaha illallah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Syafi'i. Hanafi asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Berdiri cuman sekali tok, udah gak berdiri lagi. Jangan bilang impoten, tak ajar kamu. La ilaha illallah. Imam Hambali kalau ketemu kalimat Allah begini-begini. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah tuwing 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 tuwing. Hambali. Kalau Maliki beda lagi, dari awal sampai akhir gerak gak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi Anda yang pakai Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah boleh. Pakai Hambali, tuwing 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 boleh. Pakai Maliki, wer boleh. Jadi mau begini boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Ya gak boleh begini. Lah ini kenapa? Ada lagi yang menjengkelkan itu tentang apa? Sawu sufufakum fis shalah. Luruskan dan rapatkan sofnya. Meluruskan dan merapatkan itu bukan berarti nginjak kaki temannya. Oh no, sawu. Saya pernah di itu. Begini di Turki. Aku rene. Turki meneh. Akhirnya ki ngapa ya? Wes iki teng celumut korengen. Yang lucu ada kiai desa. Kiai di desa punya anak rambutnya keriting. Anaknya pergi ke kota, begitu pulang rambutnya lurus. Bapaknya tanya, "Loh nak, kok rambut kamu jadi kayak gitu, diapain?" "Oh pak, ini saya rebonding." Bapaknya imam masjid desa. Rebonding itu apa? Diluruskan. Oh, rebonding itu artinya diluruskan. Iya. Begitu sholat Jumat mau ngimami, tengok ke belakang, tolong softnya di rebonding. Banyak perbedaan yang sebenarnya sepele tapi jadi masalah. Contoh, saya sholat di masjid UGM. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya kalau saya habis sholat itu salam-salaman. Begitu tangan saya mau salaman ditamplek, plak, haram. Ya Allah, saya membantu kok cangkemnya atas temen ya. Lah, rampung sholat, saya keluar ditanya sama jamaah, "Gus, kenapa tadi tangannya dipukul?" "Saya mau salaman gak boleh, katanya haram." Saya ditanya, sebenarnya salaman habis sholat itu boleh apa enggak? "Oh boleh." "Yang enggak boleh salaman di dalam sholat." Loh ada? Allahu Akbar. Sutarta datang, "Gus, matane." Ada dalilnya? Oh ada. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa hufirallahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang Islam bertemu kemudian saling berjabat tangan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai dia berpisah. Jadi kalau salaman yang lama, ini ada dalilnya. Boleh. Bar sholat salam-salaman boleh. Wong bar sholat ngising bae boleh kok. Habis sholat pendelik-pendelian boleh. Samping saya Sutarta, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kan rampung sholat. Boleh. Betul Bu? Lucunya apa? Habis sholat salam-salaman gak boleh, habis sholat wirid berjamaah dimasalahkan, tapi orang yang mempermasalahkan habis sholat menghidupkan HP. Pertanyaan saya, adakah dalil setelah sholat menghidupkan HP? Ora ono cuk, ora ono. Lah, yang menjadi persoalan itu apa? Kita tidak bisa menerima perbedaan, sehingga setiap orang yang berbeda dianggap musuh. Contoh, tahun 2021 Gus Miftah ceramah di Gereja Penjaringan Jakarta Utara.
Begitu pulang langsung orang-orang nggak terima. Miftah kafir ceramah di gereja. Jawaban saya apa? Kafir. Ramah salah, syahadat lagi. Betul. Orang yang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali terbakar kekafirannya. Tiap hari saya tahlil kok dibilang kafir. Dolanmu kurang adoh. Turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopimu kurang kental. Nah, kacamata kita itu memandang orang lain penuh dengan kebencian. Padahal syarat jadi kiai itu apa? Alladzina yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Yang namanya kiai itu siapa, Li? Yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Makanya kok ada kiai, ulama, habib, siapapun yang memprovokasi. Umpamanya habib banyak provokasi, hormati habibnya tapi nggak usah diikuti perintahnya. Setuju? Habib wajib dihormati. Kenapa? Karena zuriyahnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau memprovokasi yang tidak baik, jangan pernah ikuti ceramahnya, tetapi sosoknya tetap harus dihormati. Contoh yang terbaru, sebelum Ramadan saya sempat agak rame dengan Ustadz Khalid Basalamah tentang wayang. Karena menurut beliau wayang itu haram dan dimusnahkan saja. Saya nggak terima, oh nggak bisa, itu bagian dari budaya untuk dakwah. Saya rame di medsos, saya dibully, dasar Miftah goblok, komentarnya puluhan ribu. Gus Miftah sakit hati? Tidak, kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Kemarin saya pas wukuf di Arafah, saya ketemu Ustadz Khalid Basalamah. Saya lihat dari kejauhan ada Ustadz Khalid Basalamah, saya datangi, saya rangkul, saya cipika-cipiki. Kenapa? Saya punya prinsip, boleh berbeda pendapat tanpa harus mengurangi rasa hormat. Kakak. Enggak semua orang harus mau sama kita, Bu. Enggak semua orang harus cinta sama kita. Saya kemarin pengajian di Kendal orang 40.000 orang, ya biasa saja. Pengajian mau ribuan orang, mau sedikit orang. Kayak Sutata pengajian jamaah 5 orang, ya apa-apa. Sing penting ngaji. Nah, sehingga kemudian apa? Membawa dampak Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu apa? Dari goblok menjadi pinter, jadi miskin, dari miskin menjadi kaya, dari bodoh menjadi ngerti. Itu rahmatan lil alamin. Awalnya dari mana? Memilih guru yang benar. Maka kenapa dikatakan dalam kitab taklim, al ilmu bila syaihin fasaifuhu syaiton, ilmu tanpa guru, gurune setan. Salah milih guru, gurune mbahne setan. Apalagi mau ngrungokke radio tok ora jelas suarane siapa. Makanya dulu di Banyuwangi ada lagu Sun sembore semiki masyo udan jero ati ana suarane ra ana wujute ento jenenge. Berarti kalau ngaji gurunya enggak jelas, gurune entot. Kalau guru nentor berarti mondoknya di mana? Al-Ma'adus Salafiyah As-Silitiyah. Makanya kalau ngaji yang ayam-ayam saja, anak-anak muda, ayo le. Nggak ada kata terlambat. Pilihannya apa? 4. Kun aliman au mutaliman au muhibban au mustamian. Ekuale. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban walatakun khomisan. Jadilah satu orang alim, jadi orang ngerti. Orang alim itu mahal. Maka Al-Quran mengatakan apa? Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang alim dan tidak alim? Oh beda. Sutarta dianggap alim, ada genduren, selamatan, datang pertama di depan, datang terakhir di depan. Ares gak alim, datang pertama beber kelosok, datang terlambat jogo sandal. Beda, beda Bu. Maka larang. Saya mau tanya, ada orang alim tidur, ada orang goblok sholat. Yang digoda oleh setan alim tidur apa goblok sholat?
Ada orang alim tidur, ada orang goblok sholat. Yang digoda setan goblok sholat apa alim tidur? Alim tidur. Kenapa? Jangan sampai bangun membenarkan sholatnya orang goblok. Orang goblok nggak perlu digoda, nggak digoda sudah salah. Kalau kita nggak bisa alim, ta'aliman, jadilah orang yang belajar kepada orang alim. Disupport. Oh, iki pengajiannya dadak wong alim. Ayo, urunan ada 3. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi kuwatihi, rewang. Banser rewang, BSHT rewang, semuanya rewang. Yang punya ilmu, mulang. Punya harta, nyumbang. Punya tenaga, rewang. Jangan jadi yang keempat. Wes orang mulang, orang nyumbang, orang rewang, cangkeme cerewet. Siapa? Jilbab pipil. Yang jilbabnya putih, parah. Makanya dihindari guru-guru yang provokatif, yang mulai menjelek-jelekkan pemerintah, yang memprovokasi. Kayak dulu awal vaksin itu Bu, awal COVID. Ada COVID minta vaksin, ada vaksin minta sertifikasi halal, ada halal Pak Presiden minta disuntik pertama kali. Presiden mau minta di live TV. Begitu live TV katanya editan. Semuanya salah, tapi lucunya begitu bagi-bagi sembako antri duluan. Wongnya ya teko iki. Yo melu guyu. Jilbabnya ya abang. Dan lucunya orang Indonesia itu masih Bang, ada bantuan orang miskin, semua orang ngaku miskin. Ada bantuan untuk UMKM, semua orang mengaku pengusaha kecil. Makanya saya usul kepada Presiden, tolong besok ada bantuan untuk orang gila. Pertanyaannya, apakah Anda ikut-ikutan ngaku gila? Alhamdulillah, COVID sudah mulai hilang. Amin. COVID di Indonesia itu mencetak sejarah. Muncul varian Alpha, langka masker. Muncul Delta, langka oksigen. Muncul Omikron, langka minyak goreng. Tapi sekarang sudah nyaman, amin. Masih pakai masker keren. Walaupun saya tahu Anda pakai masker bukan karena takut COVID, tapi merongos. Oh iya. Nah, sehingga kalau pengajiannya asik, nyaman. Ini takkan Daniel ya. Ada yang bertanya sama Gus Miftah begini, Gus, kenapa sih kok pengajiannya Gus Miftah asik, nyaman, dibuat guyon? Ada Abu Hasan As-Sadili, pendiri Thariqat As-Sadiliyah. Dia mengatakan apa? Kalau kamu punya guru, gurumu tidak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Guru kok merengut ya cangkeme. Betul? Nggak usah nakut-nakuti. Ngaji itu nggak usah nakut-nakuti. Kenapa? Innamad-din yusrun, agama itu mudah, tapi jangan dimudahkan. Maka saya ditanya begini, kok kenapa Gus pengajiannya asik? Supaya orang seneng ngaji. Persoalannya adalah ibu-ibu datang ke sini dengan segala problemnya. Ada yang bertengkar dengan suaminya, ada yang anaknya SPP-nya belum bayar, ada yang berasnya habis, gasnya nggak ada isinya. Betul Bu? Lah kenapa dibuat bingung? Santai saja. Makanya gara-gara itu begitu banyak orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya hampir setiap saat Bu, puluhan bahkan ratusan orang. Setelah Mas Deddy Corbuzier masuk Islam, banyak masuk Islam. Saya dapat tamu dari Australia, namanya Antonio Scodori. Jauh-jauh dari Canberra, datang ke Jogja, pengen diislamkan. Naik pesawat dari Australia. Kamu ya lucu, kaget kok yang dipegang mulutnya. Kaget aku, kaget gini.
keketok nang kene. Dia datang dari Australia bilang apa sama saya? Bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya bilang, kenapa kamu pengen jadi orang Islam jauh-jauh datang ke Jogja? Kan di Australia banyak kiai dan ulama, banyak ustadz. Enggak, kalau saya pengen masuk Islam harus sama Gus Miftah. Kenapa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islam Anda itu enjoy, relax dan menyenangkan. Makanya saya bilang sama Deddy Corbuzier, saya bilang apa Bu? Dad, Daddy itu kan mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Dan Deddy Corbuzier apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Waktu itu saya bilang begini sama dia, bro, orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu ingin menunjukkan Islam itu baik, gampang, tunjukkanlah dengan akhlak dan perbuatan. Ini kemauan, saya ngapain mawon. Lah ternyata orang-orang luar negeri yang masuk Islam dengan saya itu Bu, ada dari Australia. Dulu setelah saya ceramah di gereja itu satu keluarga dari Belanda, satu keluarga dari Amerika, ada yang dari Jerman, ada yang dari Iran, ada yang dari Jepang. Itu rata-rata apa? Mereka melihat Islamnya Gus Miftah itu asik, menyenangkan. Saya ada tamu dari Islandia, namanya Audur Linda, usianya 20 tahun, cewek cantik, SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau yang dicari sama Sutarta ini adalah cewek yang model STNK, setengah tua ning kewer-kewer. Karena perbedaan saya dengan Sutarta satu, kalau Gus Miftah ini termasuk Suzuki Vitara, sungguh-sungguh lelaki vitalitas yang tiada tara. Kalau Sutarta GL Pro, genjot langsung protol. Menyampaikan dakwah yang menyenangkan itu menjadi wasilah bagi orang untuk mengenal Islam. Akhirnya apa Bu? Kenapa kamu nggak masuk Islam di Australia saja? Enggak, saya melihat Islam Anda itu asik. Akhirnya saya sahadatkan Bu, Antonio Sekodori, malah kaya asin loh Dori. Sing lucu masih Bang, begitu rampung sahadat minta makan. Dikasih makan Indonesia nggak bisa makan, istri saya jengkel, masak sayur rebung, tahu Bung? Begitu makan Bung malah cangkeme doyan. Lah takon sama saya begini, what is this? Ini apa? Saya bingung, Bung itu bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Tak jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Langsung dia teriak, amazing, dahsyat. Kenapa mister? Saya tanya, bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Arep mau berakoti po aku. Sehingga kemudian apa? Carilah guru yang membuat hatimu nyaman. Yang tidak suka menyalahkan, yang tidak suka memvonis. Kan sekarang aneh. Coba, Yasin boleh, Yasinan enggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan enggak boleh. Sholawat boleh, sholawatan enggak boleh. Masa enggak bisa membedakan antara sholawat dan sholawatan? Apa bedanya Bu? Sholawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Tahlil itu belum dibaca. Kalau dibaca namanya tahlilan. Masa gara-garaan nggak boleh? Ayo, sarung boleh, sarungan nggak boleh. Katok boleh, katokan nggak boleh. Kotang boleh, kotangan ya kewer-kewer. Loh, pemahamannya kan begitu Pak. Dulu saya juga sering dihina begini Mas Ipang. Orang-orang kayak kiai-kiai NU itu kalau ngaji jarang
baca kitab, jarang baca Quran, jarang baca hadis. Beda dengan kami, saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis. Saya jawab, kenapa kiai-kiai NU kayak saya itu jarang mengatakan saatnya kembali kepada Quran, saatnya kembali kepada hadis? Jawabannya sederhana, karena kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Lah orang-orang yang teriak-teriak saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis, karena selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Ya biasa aja, beda itu boleh. Kalau saya Mas, semua orang yang dianggap tidak layak justru saya datang. Itulah bedanya orang optimis dengan orang pesimis. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Dulu nggak ada yang berani masuk klub malam, saya datang. Diancam, nggak masalah, ada peluang. Sehingga kemudian apa? Anak-anak nakal ketemu saya nyaman, Bu. Saya malam-malam jam 2 di Malioboro saya datang, anak-anak mabuk. Oh no Gus Miftah, ngopoli mabuke kurang Gus. Mbok tambahi, oke, tak tambahi. Tapi syaratnya satu. Apa Gus? Nanti subuh kamu ikut sholat sama saya. Oke, akhirnya sholat. Begitu rampung, begitu mabuk krungu adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo janjine apa? Tak kai mabuk, tapi sholat, tak tambahi. Oke Gus, sholat Bu. Wis ra wudu wong mabuk kok wudu gitu loh. Tapi saya sabar Pak. Allahu Akbar. Yang mabuk di belakang saya. Begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harusnya kan amin. Mabuk enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu rampung sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, micek kabeh wis. Saya pernah disidang sama beberapa kiai, dimarahi gara-gara saya ngimami orang mabuk. Saya dipanggil, kamu tuh tahu nggak ada hadis yang bunyinya sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Kenapa kamu bawa mereka sholat? Dan saya jawab, kalau mereka nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Tapi kan nanti sholatnya nggak diterima oleh Allah. Saya jawab, diterima nggak diterima urusannya cangkemmu. Makanya sejak saat itu muncul quote-nya Gus Miftah yang paling viral. Apa? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Cangkeme. Tapi gara-gara itu akhirnya apa? Mereka dapat hidayah, akhirnya malu. Saya bilang, tetaplah sholat walaupun kamu maksiat. Jangan berhenti sholat kalau kamu belum berhenti maksiat. Mereka tanya sama saya, Gus apa benar ada hadis yang bunyinya 40 hari sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah? Benar. Terus bagaimana dengan kami? Saya jawab, persoalannya itu hadisnya orang normal, kamu abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Makanya pesannya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an memaknai hijrah itu apa? Ini kaitannya dengan tahun baru. Al hijratu hiya farraqat bainal haqqi wal batil. Yang namanya hijrah itu adalah orang yang mampu memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara kebenaran dengan keburukan, antara yang terang dan yang gelap. Makanya coba kalau hijrah ini dimaknai apa? Dimaknai Anda sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Alon-alon nih. Yang namanya soleh itu siapa? Orang soleh adalah orang yang mampu mensolehkan orang lain. Orang baik itu siapa? Orang yang mampu membaikkan orang lain. Maka saya selalu bilang, kalau kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai hidupnya yang lebih baik. Lah ono wong elek, iki aja mau elek-elek tapi jangan apik. Lah Anda yang merasa jelek terprovokasi untuk menjadi orang baik. Makanya saya sering bilang, orang baik dan orang buruk itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat buruk, orang buruk pernah berbuat
baik. Kenapa orang dikatakan baik? Karena kebaikannya lebih banyak daripada buruknya. Kenapa orang dikatakan buruk? Karena buruknya lebih banyak daripada baiknya. Mila saapi-api enggon ono eleke, saelek-elek enggon kudu ono apike. Saya bikin masjid pasang beduk, diprotes sama pendeta. Gus, kenapa masjidnya dipasang beduk? Mbok dipasang piano kayak di gereja. Saya bilang, Pak pendeta lucu, masjid kok dipasang piano, sandal we ilang kok. Apalagi piano. Makanya tak pasang beduk. Arep maling untalen beduke. Itu dimasalahkan. Ciri-ciri masjid bid'ah, ciri-ciri masjid sunnah. Masjid bid'ah ada beduknya. Ya Allah, beduk kok mau bid'ah-bid'ah ke. Alasannya apa? Aneh, masa manggil orang sholat kok pakai beduk? Kowe goblok. Beduk itu tidak untuk memanggil orang sholat, tapi untuk menandai masuknya waktu sholat. Kenapa dipasang beduk? Karena dulu zaman wali belum ada speaker, belum ada toa. Maka untuk menandai masuknya waktu sholat digebuk beduke leng leng leng. Nggak pakai beduk, ya apa-apa. Wancine sholat, sultata bengok-bengok. Maghrib, jebol telakmu kok ngopo. Dulu ada lagi Mas Ipang, saya baca di medsos itu lucu. Ciri-ciri masjid bid'ah. Masjid banyak kaligrafinya, masjid sunnah tidak ada kaligrafinya. Goblok, gue berarti nggak pernah masuk masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu penuh dengan kaligrafi. Oh, masjid bid'ah itu masjid yang di dekatnya ada kuburan. Gue ya goblok meneh, Kanjeng Nabi makame ning jero masjid. Hadiranmu kurang ada, Cuk. Makanya prinsipnya begini ya, kita boleh berbeda pendapat dengan siapapun, tapi tolong jangan kemudian menghilangkan rasa hormat. Tapi pesan saya satu, kalau sudah ada ulama, habib, kiai, siapapun memprovokasi untuk membenci negara, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi, tidak mau menjadikan NKRI harga mati, kiai, habib, siapapun itu jangan pernah untuk diikuti. Kalau sampai dia mempermasalahkan hormat merah putih itu haram, tidak boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya, ini berarti bugot melawan kepada negara. Anda boleh berbeda pendapat, tapi jangan mengosak ngasih ideologi negara. Gini apa mboten? Saya dulu ada di tag akun Instagram, awas hati-hati lagu musyrik. Ya Allah, apa? Setahu saya lagu musyrik itu adalah kita selawatan nggak diiringi musyrik, lah itu musyrik itu. Lah goblok gak diringi ya meneng bae. Ternyata yang dimaksud lagu musyrik itu apa Mas? Lagu Padamu Negeri. Alasannya apa? Bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Jaga sembung makan sego pincuk, nggak nyambung. Kok kowe ndelok cok ndelok aku. Padamu Negeri itu menandakan cinta kita kepada negara, bukan berarti menyembah negara. Sama halnya kita hormat kepada merah putih, itu takdiman, bukan menyembah tapi hormat. Ya boleh-boleh saja kok. Bahkan orang Jawa dipermasalahkan sungkem karo bojone nggak boleh. Ya wong bojo-bojone dewe yang nggak boleh sungkem itu Sutarta. Lah sungkem sama siapa? Jomblo. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman
al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Kebaca temenan ger anak turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman al-ahmada Sholli wa sallim daiman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man Sekarang qad dijawab yang kenceng bareng-bareng. wa'ada. Kami cinta tanah air, Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia, NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman al-ahmada Sholli wa sallim daiman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Dan peringatan tahun baru ini semuanya dibarukan oleh Allah. Imannya ditambahi, takwanya ditambahi, rezekinya ditambahi. Amin Allahumma amin. Sudah jam 11:30, pengajian dianggap selesai. Aku capek. Semuanya berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Yuk semuanya berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo. Terus nanti lawat. Yuk. Yuk, tunjukkan rasa cintamu, merah putihmu untuk Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Hiduplah Indonesia Raya dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bareng-bareng. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat dan cita-citanya, Engkau kabulkan hajat dan cita-citanya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala doa dan permintaannya, Engkau kabulkan doa dan permintaannya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah untuk semua hajat kita. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah li qada'inal qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Perum Tiara, Tangerang, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.